Kembali pada kesempatan ini, insya Allah kita akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah berkata-kata dengan sopan dan baik, ya, penuh dengan kelembutan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma." Di surat Al-Isra ayat yang ke-23, ya. Dan Allah telah mewajibkan, memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, lemah lembut, perkataan yang sopan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah bersikap tawadu kepada orang tua, dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Tawadu, ya. Allah SWT berfirman, "Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Di surat Al-Isra ayat yang ke-24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka mengasihani atau mereka berdua telah mendidik kami di waktu kecil." Di surat Al-Isra ayat yang ke-24. Yang ketiga adalah tidak memandang orang tua kita dengan pandangan yang tajam. Ya, pandanglah mereka dengan pandangan yang menyenangkan dan penuh kasih sayang, tidak bermuka masam dan wajah yang tidak menyenangkan. Ya, misalnya ini ada sesuatu yang tidak kita senangi pada orang tua kita atau tidak cocok, ya. Atau kita memiliki sesuatu yang ingin kita utarakan tapi belum, atau sesuatu yang sudah kita utarakan, sudah kita usulkan namun orang tua kita belum menerima itu, maka jangan pandang mereka dengan pandangan yang buruk, pandang mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tidak meninggikan suara, ya, ketika berbicara dengan orang tua. Dan ini kita bisa istiqnas dari perilaku dan sikap yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sahabat berbicara dengan kalimat yang baik, sopan, merendahkan suara di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan adab-adab yang baik, ya. Kemudian tidak mendahului mereka dalam berkata-kata, ya. Ini penting, ya. Apabila kita sedang berbicara kepada mereka, maka biarkanlah mereka berbicara duluan dan kita tidak mendahuluinya. Lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri, atau yang disebut al-ithar dalam perkara duniawi. Misalnya, ya, masalah harta, maka kita bagaimana bisa mencukupi kebutuhan kedua orang tua kita. Bahkan ketika dalam kondisi sulit pun kita dahulukan mereka daripada diri kita. Itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Kemudian, ya, mendakwahi mereka dengan cara yang baik kepada agama yang benar. Ini adalah tugas anak. Ketika seorang anak sudah ngaji, sudah paham agama, sudah belajar, maka dakwahilah mereka. Dan ini telah banyak dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Kita melihat atau, ya, mendengar, membaca juga di dalam Al-Quran, mendengar kisah-kisah para nabi, bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi bapak mereka, ya, dan bagaimana Rasulullah SAW mendakwahi keluarga mereka, ya, paman-paman mereka dan seterusnya. Kemudian jagalah kehormatan mereka. Jadi di antara bentuk berbakti kita kepada orang tua adalah kita menjadi orang yang baik, kemudian berperilaku baik dan menjaga kehormatan kedua orang tua kita. Nabi
Sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyebutkan dari Abdullah bin Umar, ya, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sama kalian darah kalian untuk ditumpahkan, ya, dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak, ya, sebagaimana haramnya, ya, diharamkan itu sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika haji, ya, ketika haji wada. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini berlaku juga kepada orang tua. Tidak boleh kita merusak kehormatan mereka dengan lisan kita maupun dengan fisik kita maupun dengan perbuatan-perbuatan kita yang bisa merendahkan kehormatan mereka. Yang selanjutnya adalah berikan pelayanan, ya, yang baik kepada orang tua kita dan segala urusan-urusan kita. Jadi khidmah dan memberikan pelayanan kepada orang tua itu adalah bagian daripada berbakti kepada orang tua kita. Jawablah panggilan mereka dengan segera. Ini juga penting. Biasa anak-anak itu kalau dipanggil 10 kali baru datang. Padahal ketika orang tua itu memanggil, segera, ya, untuk kita menjawab, ya, apa yang ingin disampaikan oleh orang tua kita. Ya, bahkan, ya, ketika itu dalam sholat sunnah, ya, ketika itu dalam sholat sunnah saja, ketika orang tua kita memanggil, maka sholat sunnah dibatalkan dulu dan kita menjawab panggilan orang tua kita. Jangan berdebat dengan mereka, ya. Ini penting. Ketika kita diskusi, maka janganlah kita mendebat mereka. Ya, ketika ada yang merupakan pendapat kita ini kita rasa baik, maka pelan-pelan kita sampaikan. Kemudian segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah, ya. Dan cium tangan mereka, ya. Kalau adat kita tentu mencium tangan, tidak mengapa. Syekh Utsaimin pernah menyampaikan ini, ya, bahwa mencium tangan itu insya Allah tidak mengapa, tangan kedua orang tua kita. Adapun di negeri-negeri Arab, sebagaimana zaman Nabi, mereka mencium kening orang tua mereka. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa riwayat yang ada, ya, dari riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, bahwa ketika Rasulullah SAW mendatangi Fatimah, maka Fatimah menyambut Rasulullah dan mencium kening Rasulullah. Nah, ini kita bisa kiaskan di Indonesia sebagai bentuk penghormatan adalah mencium tangan kedua orang tua kita. Kemudian ketika orang tua istirahat jangan mengganggu, ya, baik dengan ucapan maupun perilaku, ya. Misalnya bersuara keras ketika orang tua sedang istirahat, maka itu bagian, ya, adab yang buruk, ya. Kita harus pelan-pelan, bahkan berjalan pelan-pelan, ya. Bahkan kalau Syekh, ada salah seorang Syekh, ya, Syekh Mukhtar Asy-Syankiti rahimahullah ta'ala, ketika ibunya itu sedang di lantai 1, dia tidak berani naik di lantai 2. Padahal dia memang tinggal di lantai 2 karena dia khawatir itu bagian daripada adab yang tidak baik, ya. Dan ini adalah sebuah kehati-hatian, ya. Apalagi misalnya orang tua kita sedang istirahat, maka janganlah kita bersuara keras atau berjalan sampai berbunyi kencang-kencang sehingga mengganggu istirahat kedua orang tua kita. Kemudian tidak boleh berbohong kepada mereka. Nah, ini penting, ya. Seorang anak tidak boleh berbohong kepada mereka. Kemudian jangan pelit untuk memberikan hadiah kepada mereka, menafkahi mereka, ya, di kewajiban. Karena memang kita ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang datang, ya, di mana orang tuanya mengambil sebagian hartanya, maka Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau ada orang tua kita meminta kepada kita harta, itu sudah merupakan kewajiban. Bahkan tidak meminta pun kita harus memenuhi segala kebutuhan mereka.
karena pada hakikatnya kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Kemudian sering mengunjungi mereka. Nah ini mungkin untuk saat ini ya, dalam kondisi yang sulit, sedang corona, ya paling tidak setiap hari kita menelpon mereka, menghubungi mereka, menanyakan kabar mereka, dan memperbaiki ya hal-hal yang kurang lengkap atau kurang bagus kondisinya orang tua kita maupun terkait dengan rumah-rumah mereka. Kemudian ketika kita ingin sesuatu, menyampaikan sesuatu, meminta sesuatu, maka ya mintalah dengan cara yang baik, dengan lemah lembut ya. Kemudian ketika terjadi permasalahan, misalnya ada perselisihan antara istri kita dengan orang tua kita, maka berlaku adilah ya. Jangan kita memberatkan sebelah, namun kita berlaku adil. Kemudian bermusyawarah dengan mereka dengan cara-cara yang baik dalam urusan-urusan kita. Serta yang terakhir, yang ke-20 adalah berziarah kubur ya, kepada berziarah kubur mereka dan sering-sering mendoakan mereka. Ini subhanallah ya, tentu bagian penting daripada berbakti kepada orang tua ya, mungkin masih banyak ya, tentu masih banyak di sana bagaimana cara-cara kita berbakti kepada orang tua kita. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan bahas bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.